Assalamualaikum, halo anak-anak. Kita masuk di latihan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah bentuk kuadrat. Nah, sebelum kita menyelesaikan nomor 1 sampai dengan nomor 14, akan Pak Guru jelaskan singkat apa itu bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat itu adalah persamaan atau ekspresi matematika di mana variabel yang tertinggi pangkatnya itu adalah pangkat 2, tidak boleh lebih dari 2. Itu adalah bentuk kuadrat. Selanjutnya, kenapa masih membahas tentang pemfaktoran? Lalu di sini masih ada rumus penjabaran. Nanti kita lihat keterkaitannya. Nah, perhatikan bentuk kuadrat itu bentuknya adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. A ini tidak boleh 0. Dia tidak boleh 0 ya. Itu yang pertama. Diingat ini dulu. Berikutnya yang kedua, apa hubungannya dengan rumus penjabaran yang Pak Guru sampaikan di sini? Nah, kita lihat rumusnya. Hubungannya ya. Jika kemarin kita belajar penjabaran, itu rumusnya ada 4 rumus penjabaran ini, maka jika diberikan X tambah A kali X tambah B, itu akan menjadi, jika kita jabarkan dia ya, akan menjadi X pangkat 2 tambah buka kurung A tambah B dikali X tambah A kali B. Nah, proses dari X tambah A kali X tambah B dirubah atau dijabarkan menjadi bentuk ini namanya bentuknya penjabaran. Oke, kita juga sudah paham, kemarin sudah dijelaskan bahwa penjabaran itu kebalikan dari pemfaktoran. Maka proses dari X kuadrat tambah A tambah B X tambah A kali B menjadi bentuk ini, itu namanya adalah pemfaktoran. Karena kebalikannya, penjabaran itu lawannya pemfaktoran, pemfaktoran lawannya penjabaran. Oke, sampai sini paham? Nah, kita lanjut. Berarti bentuk yang dikatakan pemfaktoran itu bentuk yang mana? Lihat ini. Bentuk pemfaktoran itu berarti bentuknya dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, kalau penjabaran atau yang sudah disederhanakan berarti ada notasi tambah atau notasi kurang. Berarti yang ini semuanya ini adalah bentuk yang sederhana yang sudah dijabarkan. Nanti kita mau membuat dia dalam bentuk pemfaktoran seperti ini atau dalam bentuk ada kalinya. Ya, biar lebih jelas, ayo kita kerjakan dalam soal nomor 2 ini. Kita mulai dari soal nomor 2 bagian 1. X kuadrat tambah 6X tambah 5. Ini bentuk faktornya seperti apa? Jika seperti ini, maka kalian lihat lagi. Ini masuk di rumus penjabaran yang nomor mana? Nah, sebelum kalian mengenalnya, sebelum kita lebih lanjut ya, lebih jauh, perhatikan rumus yang pertama ini, rumus 1, rumus yang 1 ini bukan kuadrat sempurna. Ingat, ini bukan kuadrat sempurna. Rumus 2, 3, dan 4 ini barulah kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna itu yang bagaimana? Kuadrat sempurna itu yang ini dia. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, dan seterusnya. Hafal itu dulu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Tentukan di sini, di yang 5. Jika 5 ini tidak ada hasilnya di kuadrat sempurna, ini ya, 1 pangkat 2 itu kan 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 itu 9, dan seterusnya sampai ke bawah ini tidak ada 5, maka ini bukan kuadrat sempurna. Kalau bukan kuadrat sempurna berarti rumusnya masuk di rumus yang pertama aljabar. Jika demikian, maka bentuk ini sama saja kalau ditulis dalam rumus penjabaran itu sama saja seperti X pangkat 2 tambah buka kurung
A tambah B tutup kurung dikali X tambah A kali B. Nah, kalau sudah sama seperti ini, karena pemfaktoran itu adalah kebalikan dari penjabaran, maka bentuk akhir ini pastilah X tambah A kali X tambah B. Bentuk akhirnya kan kebalikan dari penjabaran, berarti bentuknya seperti ini ya. Oke, biar Bapak Guru pelan-pelan lagi. Kita lanjut. Berarti apa kesimpulannya? Maka ada dua buah bilangan, yaitu bilangan A dan bilangan B, di mana kalau A tambah B itu dijumlahkan menjadi 6. Dan A dan B itu kalau dikalikan maka menjadi 5. Ya, sudah paham? Pak Guru ulangi lagi. Jika seperti ini bentuknya, maka ada dua buah bilangan, yaitu bilangan A dan bilangan B, di mana bilangan A tambah bilangan B itu akan menjadi 6, dan bilangan A dan bilangan B tadi kalau dikalikan itu akan menjadi 5. Jelas? Oke, kita kerjakan dia. 5, kita lihat faktor primanya. 5 bisa dikali dengan 1 dan 5. Setelah itu 2 sudah tidak bisa ya, hanya 1 dan 5. Kita lihat, kita ambil 1 dan 5. Apakah 1 tambah 5 itu hasilnya 6? Betul. Apakah 1 kali 5 itu hasilnya 5? Betul. Maka bilangan A, yang ini yang kita maksud, ada dua buah bilangan yaitu A dan B. Maka bilangan A itu adalah 1 dan bilangan B itu adalah 5. Karena bilangan A dan B memenuhi syarat ini. Nah, sehingga hasilnya adalah, pasti bentuk akhirnya adalah X tambah A. A-nya kita anggap itu 1. Dan X tambah B-nya kita anggap 5. Ini bentuk akhirnya. Selanjutnya, biar lebih mahir, kita lihat nomor 2. X kuadrat tambah 10X tambah 21. Pertama-tama sebelum menentukan apakah ini masuk di rumus penjabaran yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, kita cek dulu di kuadrat sempurna. Apakah nilai 21 ini ada di kuadrat sempurna? Tidak ada. Maka ini pastilah rumus yang pertama penjabaran. Sehingga bentuk ini pasti menghasilkan X tambah A dikali X tambah B. Tinggal kita cari A dan B. Nah, biar lebih jelas Pak Guru tulis ulang di sini. X kuadrat tambah, ini ya rumus penjabarannya ya, tambah buka kurung A tambah B dikali X tambah A kali B. Oke. Maka ada dua buah bilangan, yaitu bilangan A dan bilangan B, yang kalau kita jumlahkan dia hasilnya adalah 10, dan A kali B itu hasilnya adalah 21. Selanjutnya kita lihat, karena 21 tidak ada di dalam kuadrat sempurna, berarti kita tulis dia 21, kita pakai faktor prima 3. 3 kali berapa 21, yaitu 7. Nah, sekarang kita tes dulu. Apakah 3 ditambah 7 hasilnya 10? Betul. Apakah 3 dikali 7 hasilnya 21? Betul. Ya, jadi bilangan A dan B yang dimaksud adalah 3 dan 7. Sehingga tinggal kita tulis X tambah A yang kita maksud adalah 3 tutup kurung X tambah B yang kita maksud adalah 7. Ini bentuk pemfaktorannya, hasil dari pemfaktoran. Ya, kita teruskan untuk soal nomor 3. X kuadrat kurang 7X tambah 6. Sekarang kita perhatikan lagi, apakah 6 ada di dalam kuadrat sempurna? Hasil yang 6 tidak ada, berarti sudah pasti ini adalah bentuk pertama penjabaran. Maka bentuk akhirnya bisa menjadi X
tambah A kali X tambah B. Nah, pasti bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat. Biar Pak Guru tulis lebih lengkap lagi sampai nomor 3. Nomor 4 nanti Pak Guru tidak tulis lengkap lagi ya. Pak Guru sudah memahami, anak-anak pasti sudah paham. Selanjutnya kita tulis dia bentuk rumus penjabaran nomor 1, yaitu X kuadrat tambah buka kurung A tambah B dikali X tambah A kali B. Nah, maka ada dua buah bilangan A dan B yang kalau kita jumlahkan dia hasilnya adalah negatif 7. Dan A kali B itu hasilnya adalah positif 6. Nah, selanjutnya kita lihat 6. Kita cari faktornya. Faktornya bisa 1 kali 6. Kita tes 1 kali 6. 6? Iya, betul. Apakah 1 dan 6 bisa menghasilkan negatif 7? Kita tes kalau kita ganti dengan negatif 1 dan negatif 6. Negatif 1, negatif 6, apakah hasilnya negatif 7? Iya, betul. Jadi, hasilnya di sini adalah X tambah buka kurung negatif 1 tutup kurung kali X tambah buka kurung negatif 6. Karena bilangan A dan B yang memenuhi yang tadi, syarat tadi, itu adalah A-nya negatif 1 dan B-nya adalah negatif 6. Sehingga X persamaan ini menjadi tambah kali kurang 1. Berikutnya ini tambah kali kurang jadi X kurang 6. Selanjutnya Bapak Guru tidak menjabarkan lagi ya untuk nomor 4 dan 5 dan seterusnya. Jadi kalau sudah ketemu ini kurang, maka langsung kita taruh dalam bentuk kurang saja. Ini Pak Guru jelaskan satu-satu dulu. Oke, berarti ini bentuk akhirnya. Selanjutnya kita lihat nomor 4. X pangkat 2 kurang 12 X tambah 27. Kita lihat di bentuk kuadrat sempurna, apakah hasilnya ada 27? Tidak ada, maka ini pastilah bentuk yang pertama penjabaran. Jadi pasti bentuk akhirnya yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada dua buah bilangan yang kalau kita kalikan dia, kita jumlahkan dia menghasilkan negatif 12 dan kalau kita kalikan dia menghasilkan 27. Ayo kita cari sama-sama bilangan berapakah itu 27. Kita pakai pemfaktoran. Begini bisa dapat 3 ya. 3 kali 9. Ya, 3 kali 9. Apakah 27? Iya, benar. Nah, berikutnya di sini negatif 12. Berarti otomatis di sini adalah negatif 3 dan negatif 9. Nah, negatif 3, negatif 9 sama dengan negatif 12. Iya, benar. Maka bentuk akhirnya adalah X kurang negatif 3 kurang 3 langsung ya, X kurang 3 kali X kurang 9. Ini bentuk akhir dari pemfaktoran nomor 4. Selanjutnya nomor 5. X pangkat 2 tambah 2X kurang 8. Kita cek di kuadrat sempurna ya, apakah ada nilai 8? Tidak ada, maka ini pasti bentuk yang pertama rumus penjabaran. Nah, sekarang kita tinggal cari. Ada A dan B yang kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 2. Dan kalau kita kalikan hasilnya adalah sama dengan negatif 8. Ya, kita cari lagi 8. Negatif 8 ya. Nah, negatif 8 kita cari. Ada 2 ya. 2 dan 4. Berarti di sini negatif. Nah, negatif 2 dan 4. Kita tes. Negatif kali positif itu negatif. 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, sekarang kita tes. Negatif 2 positif 4. Itu hasilnya adalah positif 2. Kurang 2 tambah 4 ya. Itu hasilnya adalah 2, betul. Jadi hasil akhirnya adalah kita temukan X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan positif 4. Oke, demikian untuk nomor video kita kali ini, nomor 1 sampai dengan nomor 5.
Video selanjutnya adalah nomor 6 sampai seterusnya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa simak video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.